Apakah sedekah harus bentuknya harta? Enggak. Ya. Sedekah tidak harus berbentuk harta. Makanya pernah kita sampaikan juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah di pada kajian kita. Di mana pernah datang sekelompok orang-orang para sahabat yang miskin mengeluhkan, kenapa para sahabat yang kaya enak? Uang gampang aja dikeluarin. Abu Bakar semua hartanya disedekahkan kepada Allah. Datang Umar setengah hartanya. Lah kita orang-orang Ahlus Suffah yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi nggak punya apa-apa. Ngeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusun. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya Rasulullah. Orang-orang para sahabat dari karangan kaya enak. Ya, mereka puasa seperti kita puasa. Sedekah seperti mereka puasa seperti kita, salat seperti kita, tapi membedakan kita dengan mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu bersedekah dengan harta-harta terbaik mereka. Lah kita gimana ya Rasulullah? Enggak punya harta. Tapi kami pengen seperti mereka. Saya pengen seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abdurrahman ibn Auf yang hartanya banyak tapi disedekahkan. Akhirnya kata Nabi apa? Nabi kasih motivasi, inna bikulli tasbihatin sedekah. Di kalimat tasbih kita ada nilai sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah, wa amrin bil ma'rufi sedekah, wal amri bil ma'rufi sedekah, wan nahyun 'anil munkari sedekah, wa fi bud'i ahdikum sedekah. Kata Nabi, sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang. Tasbih, takbir, tahlil itu ada nilai sedekah. Bahkan salat duha yang kita lakukan ada nilai sedekah. Ada nilai sedekah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan badan di antara suami istri pun bernilai sedekah. Jadi nggak bisa sedekah pakai uang. Antum punya istri, antum dapat nilai sedekah. Ya. Yang belum nikah, sedekah pakai uang dulu. Ya. Lihat ini maksudnya apa? Islam itu indah, Pak. Nggak memaksakan, artinya gini. Oh, berarti yang bisa masuk surga siapa? Hanya orang kaya? Enggak. Antum bantu orang, memudahkan orang lain, itu sedekah. Artinya sedekah tidak harus berupa uang. Ya, DKM, anak selalu sampaikan, ketika DKM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kira-kira sedekah enggak? Amal jariah enggak? Amal jariah. Bayangin, Pak. Antum bikin flyer, antum bikin kajian, antum bikin buat jadwal. Ada orang-orang seperti bapak-bapak dapat manfaat. Siapa yang paling besar pahalanya, Pak? DKM. Iya, ini serius Pak, motivasi DKM nih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia yang paling banyak pahalanya. Sekarang dia manggil ustadz, dia bikin jadwal, dia bikin flyer, gitu kan? Datang orang-orang dapat manfaat. Siapa yang paling dapat banyak pahalanya, Pak? DKM. Ngalir terus pahalanya, Pak. Makanya saya bilang, ya, DKM ini apa ya? Amanah yang mulia, Pak. Amanah yang mulia. Jadi sedekah itu nggak harus berupa uang. Setiap satu kontribusi yang kita berikan untuk kemanfaatan umat itu akan bernilai sedekah. Makanya tadi Nabi ngasih motivasi, nggak harus sedekah pahala. Orang miskin kalau begitu, Pak, orang yang paling banyak masuk surga orang kaya. Iya nggak? Tapi justru sebaliknya, orang yang paling banyak masuk surga adalah orang miskin. Kata Nabi, "Ittala'tu 'alan nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka dan orang yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Wa tala'tu 'alal jannah, dan aku diperlihatkan surga dan ternyata aktsaru ahlihal fuqara, dan orang yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang fakir. Kalau seandainya ya sedekah hanya dengan harta, maka mereka yang dapat ke surga hanya orang kaya. Orang miskin bagaimana? Maka tasbih, takbir, tahlil, zikir, salat duha dan lain sebagainya itu bernilai sedekah.